Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. Di sebuah kota yang tenang namun penuh hiruk-pikuk kehidupan rohani, hiduplah seorang pendeta yang dikenal begitu lembut hati dan penuh kasih kepada jemaatnya. Sejak muda, ia mengabdikan hidupnya untuk gereja, untuk pelayanan, untuk menguatkan umat, dan untuk menyampaikan apa yang ia yakini sebagai kebenaran tentang Tuhan. Setiap langkahnya dipenuhi tanggung jawab besar, bukan hanya karena ia seorang pemimpin rohani, tetapi karena di pundaknya bertumpu harapan ratusan jemaat yang percaya kepadanya. Bagi jemaatnya, pendeta ini bukan hanya sekadar pemimpin gereja. Ia adalah sosok ayah, sahabat, penguat, dan tempat bertanya. Setiap orang yang datang kepadanya selalu disambut dengan senyum hangat. Jika ada jemaat yang bersedih, ia duduk mendengarkan. Jika ada yang bingung, ia menenangkan. Jika ada yang merasa kehilangan arah, ia merangkul dengan sabar. Tak heran, hampir semua orang mencintainya. Namun di balik ketenangan wajahnya, jauh di dalam hatinya, ada sesuatu yang tidak pernah diberitahukan kepada siapapun. Ada kegelisahan, ada pertanyaan besar yang terus mengganggu pikirannya, terutama tentang siapa Tuhan sebenarnya dan di mana kebenaran sejati berada. Ia memimpin jemaat dengan penuh keyakinan, tetapi seiring perjalanan waktu, hatinya mulai bertanya-tanya. Bukan karena benci, bukan karena ragu tanpa sebab, tetapi karena ia benar-benar ingin memastikan bahwa jalan yang ia tempuh selama ini memang benar. Dengan jujur, ia sering menangis sendirian di ruang doanya. Bukan tangisan kesedihan biasa, tapi tangisan seseorang yang sedang mencari jawaban penting dalam hidup. Ia berlutut, menundukkan kepala, memohon agar Tuhan membimbingnya menuju kebenaran. Jika ada kebenaran yang belum aku pahami, doanya lirih, tunjukkanlah, jangan biarkan aku menyesatkan diriku dan orang lain. Hari-hari pun terus berjalan seperti biasa. Pendeta tetap memimpin kebaktian, tetap memberikan khotbah, tetap mendoakan jemaatnya. Namun setiap kali ia berdiri di mimbar, ada pertarungan dalam hatinya. Semakin ia mendalami kitab yang ia baca setiap hari, semakin banyak pertanyaan yang muncul. Ia membaca ulang, mempelajari lebih teliti, membandingkan satu ayat dengan ayat lain. Ada banyak hal yang dulu ia anggap biasa, kini terasa berbeda. Ada kalimat-kalimat yang menampar batinnya, seolah mengatakan bahwa selama ini ia melewatkan sesuatu yang besar. Di malam-malam tertentu, ketika semua orang sudah tidur, pendeta justru belum bisa memejamkan mata. Ia duduk sendirian di ruang kerjanya, membuka kitab di hadapannya, menandai beberapa bagian yang membuat hatinya bergetar. Ia membaca pelan-pelan, mengulang, memikirkan dalam-dalam, dan setiap kali itu pula dadanya terasa sesak. Seolah ada suara halus yang berbisik, carilah lagi, kebenaran masih jauh lebih besar dari apa yang kau pahami. Namun di sisi lain, pendeta bukan manusia biasa yang bebas menentukan jalan hidup tanpa beban. Ia memikul tanggung jawab besar sebagai pemimpin jemaat. Jika ia salah mengambil langkah, bukan hanya dirinya yang terjatuh, tetapi juga orang-orang yang selama ini mempercayainya. Itulah yang membuatnya semakin takut. Kadang ia ingin berhenti berpikir, ingin menutup rasa gelisah itu, tetapi semakin ia mencoba menolak, semakin kuat kegelisahan itu menyeruak ke permukaan. Suatu sore, ia duduk di bangku gereja ketika gereja sudah kosong. Cahaya matahari sore masuk melalui kaca jendela besar, memantul lembut ke lantai dan menyinari mimbar tempat ia selalu berdiri. Ia memandang mimbar itu lama sekali. Disitulah ia berdiri setiap minggu, menyampaikan suara yang dianggap sebagai suara kebenaran oleh jemaatnya. Disitulah ia menuntun banyak orang untuk percaya. Namun kini, justru di tempat itulah ia merasa paling berat berdiri. Apakah aku sudah benar? Bisiknya pelan. Air matanya jatuh tanpa ia sadari. Ia tidak menangis karena kecewa pada agamanya selama ini, tidak pula karena membenci masa lalunya. Ia menangis karena takut jika selama ini ia belum benar-benar mengenal Tuhannya. Takut jika ia telah melewati sesuatu yang sangat penting. Takut jika ia keliru, dan rasa takut itu begitu menyakitkan. Hari demi hari,
Keresahan batin itu semakin kuat. Namun di mata jemaat, pendeta tetap terlihat tegar. Jemaat masih melihatnya sebagai sosok yang bijaksana dan penuh keyakinan. Mereka tidak tahu bahwa setiap kali pendeta pergi ke rumahnya setelah pelayanan, ia sering terdiam lama di depan cermin, menatap wajahnya sendiri sambil bertanya, "Siapa aku sebenarnya di hadapan Tuhan? Apakah aku sudah jujur dengan hatiku sendiri?" Meski bergulat dengan kegelisahan batin, pendeta tidak pernah berniat bermain-main dengan keyakinan. Justru karena terlalu mencintai Tuhan, ia ingin benar-benar yakin bahwa ia berada di jalan yang benar. Ia tidak ingin hanya mengikuti tradisi tanpa memahami inti kebenaran. Ia tidak ingin hanya mengulangi apa yang diajarkan sejak lama jika ternyata masih ada cahaya yang belum ia lihat. Malam itu, ia kembali membuka kitabnya. Tapi kali ini berbeda. Bacaan yang ia buka seolah-olah langsung mengarah ke pertanyaan batinnya selama ini. Ia membaca dengan sangat perlahan. Namun kalimat demi kalimat justru membuat jantungnya berdetak semakin cepat. Ada bagian yang selama ini seperti tersembunyi dari kesadarannya, namun sekarang sangat jelas terasa maknanya. Ia terdiam lama, kemudian menutup wajahnya dengan kedua tangan. "Ya Tuhan, apa yang sebenarnya ingin Engkau tunjukkan padaku?" Suaranya bergetar. Tubuhnya lemah menahan pergolakan rasa. Di matanya ada air bening yang kembali jatuh. Namun di balik kegelisahan itu, ada sesuatu yang pelan-pelan tumbuh, keberanian. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia mulai menyusun tekad dalam hati. Jika memang ada kebenaran yang lebih jernih, lebih murni, dan lebih meyakinkan, ia siap menerimanya. Bahkan jika itu berarti ia harus kehilangan segalanya. Ia hanya tidak ingin berdiri di hadapan Tuhan suatu hari nanti dengan membawa penyesalan karena telah menolak kebenaran. Malam itu ia sujud dalam doa yang paling lama sepanjang hidupnya. Tidak ada kalimat yang rumit. Tidak ada doa yang panjang dan indah. Hanya doa tulus seorang hamba yang benar-benar ingin mengenal Tuhannya. "Bimbing aku, jangan lepaskan aku. Jika Engkau ingin menunjukkan kebenaran, maka kuatkan aku untuk menerimanya." Sementara itu, tanpa ia sadari, takdir besar sudah disiapkan untuknya. Takdir yang kelak tidak hanya mengubah hidupnya, tetapi juga mengubah hidup orang-orang yang selama ini selalu bersamanya. Ia belum tahu apa yang akan terjadi. Ia belum tahu bahwa hidupnya sebentar lagi akan benar-benar berubah. Yang ia tahu hanya satu. Hatinya semakin yakin bahwa suatu hari nanti, Tuhan akan menjawab semua pertanyaannya. Dan jawaban itu tidak akan datang dengan cara yang biasa. Jawaban itu akan datang di mimbar, di hadapan jemaat, dalam momen yang penuh air mata. Dan akan menjadi awal dari kisah haru paling besar dalam hidupnya. Hari itu datang juga. Hari di mana pendeta harus kembali berdiri di mimbar, menyampaikan khutbah kepada jemaat yang selama ini selalu menunggunya dengan penuh antusias dan kepercayaan. Sejak pagi, gereja mulai dipenuhi langkah-langkah. Suara sapaan, senyum ramah, tawa kecil, dan percakapan lembut terdengar di sudut-sudut ruangan. Jemaat datang dengan hati penuh harap. Yakin bahwa seperti biasa, pendeta akan memberikan nasihat yang menenangkan dan memperkuat iman mereka. Namun, bagi pendeta, hari itu terasa berbeda. Sejak membuka mata di pagi hari, hatinya dipenuhi rasa berat yang sulit dijelaskan. Ada rasa takut, ada rasa rindu akan kebenaran, dan ada sesuatu yang menekan dadanya, seolah mengatakan bahwa hari ini bukan hari biasa. Ia duduk diam di tepi ranjang sebelum berangkat, menatap kosong ke depan, sementara pikirannya dipenuhi berbagai pertanyaan yang belum selesai. Di dalam hatinya, ia bergumam, "Apakah aku mampu berdiri lagi di mimbar, dengan semua kegelisahan yang belum menemukan jawaban ini?" Namun ia tahu, tanggung jawabnya tetap harus dijalankan. Jemaat menunggu. Hatinya masih penuh cinta kepada mereka. Ia tidak ingin mengecewakan siapapun. Akhirnya ia berangkat, dengan langkah yang terasa lebih berat dari biasanya. Tapi wajahnya tetap ia paksakan tersenyum. Sesampainya di gereja, banyak jemaat yang langsung menghampirinya. Mereka menjabat tangannya, memeluknya, dan mengucap salam penuh hormat. "Pendeta, kami rindu khutbah Anda hari ini." "Pendeta, semoga Tuhan terus memberkati hidup Anda." Pendeta membalas dengan senyum lembut. Tapi hanya Tuhan dan dirinya yang tahu bahwa di balik senyum itu, hatinya bergetar. Ketika ibadah dimulai, semua jemaat duduk dengan hikmat.
Lagu pujian berkumandang lembut. Lalu tibalah saatnya bagi pendeta untuk melangkah naik ke mimbar. Langkahnya sedikit melambat. Jemaat melihatnya seperti biasa, tenang dan penuh wibawa. Tetapi di dalam dadanya, ada guncangan yang semakin kuat. Ia berdiri di mimbar, tempat yang selama ini membawanya pada rasa percaya diri sebagai pembawa firman, namun kini justru terasa seperti tempat ujian bagi hatinya sendiri. Pendeta menghela napas panjang, lalu membuka kitabnya. Tangannya sedikit bergetar. Jemaat memperhatikan dengan saksama. Mereka siap mendengar khutbah yang mereka yakini akan membawa ketenangan. Namun mereka tidak tahu bahwa khutbah hari ini bukan hanya untuk mereka, tetapi juga untuk pendeta sendiri. Pendeta mulai membaca. Kata-kata dalam kitab itu ia ucapkan dengan suara yang jelas. Tetapi setiap kalimat seperti masuk langsung ke dalam hatinya dan menimbulkan gelombang rasa yang sulit dilukiskan. Ia membaca tentang sosok yang selama ini mereka yakini, membaca tentang ajaran yang telah ia sampaikan bertahun-tahun. Namun kali ini, ia tidak hanya membaca untuk menyampaikan, ia membaca untuk mencari jawaban bagi dirinya sendiri. Setiap ayat yang ia bacakan seolah menatap balik ke dalam jiwanya. Semakin lama, suaranya mulai sedikit bergetar. Jemaat masih belum menyadarinya. Mereka hanya menganggap pendeta sedang sangat menyelami makna khutbah. Seperti biasa, karena memang itulah ciri khasnya. Ia selalu menghayati setiap kata. Namun kali ini bukan hanya penghayatan, ini pergulatan. Ketika sampai pada bagian ayat yang selama ini ia perdebatkan dalam batinnya, pendeta terdiam sejenak. Matanya menatap teks itu tanpa berkedip. Ruangan mendadak terasa semakin sunyi. Jemaat mulai menyadari ada sesuatu yang tidak biasa. Tidak ada suara, tidak ada bisik-bisik. Semua menunggu. Pendeta mencoba melanjutkan membaca. Tapi suaranya semakin berat. Setiap kata yang keluar seperti membawa beban yang luar biasa. Seolah Tuhan ingin menunjukkan sesuatu tepat di hadapan dirinya sendiri, di depan ratusan saksi yang telah mempercayakan hidup rohaninya kepadanya. Di saat itulah, hatinya tiba-tiba terguncang sangat kuat. Bagian kitab yang ia baca seperti menjawab keraguan yang selama ini ia sembunyikan. Kalimat itu menusuk lembut namun sangat dalam, seakan berkata, "Jika kau benar-benar mencari kebenaran, bukalah hatimu sepenuhnya." Pendeta mencoba menahan air matanya, tapi matanya mulai berkaca-kaca. Ia memaksa tetap tegar, tetap profesional di hadapan jemaat. Namun batinnya sudah tidak sanggup membohongi diri sendiri. Suaranya bergetar semakin jelas. Jemaat mulai saling menatap, bingung namun tetap hikmat. Beberapa orang mulai merasa khawatir. Pendeta kenapa? Apakah beliau sakit? Namun pendeta masih mencoba melanjutkan. Bibirnya tetap bergerak, kata-kata tetap keluar, tetapi tubuhnya mulai terasa lemah. Kepalanya pusing, napasnya berat. Dunia di hadapannya terasa berputar. Sebuah benturan batin antara keyakinan lama dan cahaya kebenaran yang mulai menyelinap ke relung jiwanya, membuatnya hampir tak sanggup berdiri. Di dalam hatinya, ia berteriak, "Ya Tuhan, apa yang sedang kau lakukan kepadaku? Mengapa engkau mengguncang hatiku sampai sedalam ini?" Namun di balik rasa takut itu, ada sesuatu yang menenangkan. Ada kedamaian lembut yang menyusup di sela gugurnya keyakinan yang dulu ia pegang erat. Sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan logika. Sebuah rasa yang begitu kuat, namun begitu damai. Dan ketika perasaannya mencapai puncak, tubuhnya tak sanggup lagi menahan semuanya. Tangannya kehilangan tenaga. Pandangannya mengabur. Suaranya berhenti begitu saja. Dalam hitungan detik, pendeta itu limbung, dan tubuhnya jatuh dari mimbar di hadapan seluruh jemaat. Ruangan yang tadinya tenang seketika berubah menjadi riuh panik. "Pendeta, cepat tolong." Pendeta jatuh. Beberapa jemaat berlari ke depan. Ada yang menangis. Ada yang memanggil namanya berkali-kali. Ada yang memegang tangannya. Ada yang mengguncang tubuhnya pelan, berharap ia membuka mata. Suasana penuh tangis, ketakutan, dan cinta yang tulus dari orang-orang yang benar-benar menyayanginya. Bagi jemaat, pendeta bukan hanya seorang pemimpin rohani. Ia bagian dari hidup mereka. Melihatnya jatuh tidak berdaya, membuat hati mereka hancur. Sebagian jemaat menundukkan kepala, menangis sambil berdoa memohon agar pendeta diselamatkan.
Suasana begitu haru, tidak ada satupun yang bisa menahan air mata. Ruangan yang biasa dipenuhi suara lantang kini hanya dipenuhi isak tangis dan suara doa yang patah-patah. Namun, apa yang tidak mereka ketahui adalah, di balik pingsannya pendeta itu, Tuhan sedang menyiapkan jawaban besar untuk kegelisahan hati yang selama ini ia simpan sendiri. Jawaban yang akan mengubah bukan hanya hidupnya, tetapi hidup orang-orang yang kini menangis memanggil namanya. Di tengah kepanikan jemaat, pendeta terbujur diam, seperti seseorang yang sedang tidur sangat dalam. Tapi di dalam kedalaman ketidaksadarannya itu, sesuatu sedang terjadi. Sesuatu yang begitu lembut, begitu agung, begitu penuh cahaya, yang kelak akan mengubah segalanya. Dan hari itu, menjadi awal dari perjalanan iman yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Hari itu, adalah hari ketika khutbah yang seharusnya hanya menjadi rutinitas, berubah menjadi guncangan jiwa terbesar dalam hidupnya. Hari itu, adalah hari Tuhan mulai membukakan rahasianya. Dan semuanya, baru saja dimulai. Gereja yang biasanya dipenuhi suasana tenang dan penuh doa, hari itu berubah menjadi tempat penuh kepanikan dan tangis. Tubuh pendeta yang tiba-tiba jatuh pingsan di depan mimbar, membuat semua orang terpaku sebelum akhirnya bereaksi dengan panik. Jemaat yang duduk di barisan depan langsung berlari mendekat, sementara yang lain berdiri dengan wajah pucat, tak percaya dengan apa yang baru saja mereka saksikan. Beberapa orang berusaha menggendong tubuh pendeta dan membaringkannya perlahan di lantai. Ada yang memegang tangannya, ada yang memeriksa napasnya, ada yang terus memanggil namanya dengan suara bergetar. Pendeta, bangun, pendeta. Pendeta, dengarkan kami, tolong buka mata. Namun pendeta tetap terbaring dengan mata terpejam. Wajahnya terlihat pucat, namun masih penuh ketenangan, seperti seseorang yang sedang tertidur sangat dalam. Air mata mulai jatuh dari banyak wajah. Tidak sedikit jemaat yang menangis keras, karena takut kehilangan sosok yang begitu mereka cintai dan hormati selama ini. Seorang jemaat perempuan menangis sambil menutup mulutnya, bahunya bergetar. Apa yang terjadi dengan pendeta? Tuhan, jangan ambil dia dari kami. Yang lain ikut menundukkan kepala, namun mulut mereka tak lagi mampu berucap apa-apa selain doa yang terbata-bata. Di sudut ruangan, beberapa orang hanya bisa berdiri terpaku dengan tubuh gemetar. Seluruh gereja dipenuhi suasana haru sekaligus ketakutan. Sosok yang selama ini kuat, berdiri tegap di mimbar, selalu penuh energi dan keyakinan, kini terbaring tanpa daya. Pemandangan itu terasa begitu menyayat hati. Namun di tengah kepanikan besar itu, tidak ada satupun yang tahu bahwa di dalam ketidaksadaran pendeta, sedang terjadi sesuatu yang jauh lebih besar dan lebih dalam daripada yang terlihat oleh mata manusia. Di ruang sunyi dalam jiwanya, pendeta seperti berada di tempat yang asing namun begitu damai. Ia merasa seolah berada di ruang yang luas, tanpa batas, diselimuti ketenangan yang tak pernah ia rasakan sebelumnya. Tidak ada suara hiruk-pikuk manusia, tidak ada suara tangis jemaat, tidak ada kebingungan dunia. Yang ada hanyalah keheningan yang terasa lembut dan menenangkan. Di dalam ketenangan itu, ia merasakan kehadiran sesuatu yang begitu agung. Sesuatu yang tidak bisa ia jelaskan dengan kata-kata. Bukan suara manusia, bukan suara yang bisa ditangkap telinga biasa. Lebih tepatnya, sebuah kesadaran, sebuah cahaya dalam hati yang perlahan membuka tabir lama yang selama ini menutupi pandangannya. Seluruh pertanyaan yang selama ini menghantui hidupnya seperti muncul kembali di hadapannya. Tentang siapa Tuhan yang sebenarnya. Tentang kebenaran yang selama ini ia cari dengan sungguh-sungguh. Tentang rasa gelisah yang selalu datang setiap kali ia memegang kitabnya dan membaca ayat-ayat yang tidak mampu ia jelaskan dengan lurus. Tapi kali ini berbeda. Di tengah ketenangan itu, semua pertanyaan itu tidak lagi terasa menakutkan. Tidak lagi terasa berat. Justru terasa seperti sedang diarahkan menuju sebuah jawaban. Sebuah kebenaran yang tidak memaksa, tidak menekan, tetapi perlahan memeluk hatinya dengan kelembutan. Ia merasa seolah ada cahaya halus yang menyentuh hatinya. Sebuah keyakinan baru yang tidak datang dari paksaan, tidak datang dari suara manusia, melainkan datang dari kedalaman batin yang selama ini ia abaikan. Hatinya mulai merasakan sesuatu yang tak pernah ia rasakan selama bertahun-tahun menjadi pendeta. Rasa yakin, rasa damai, rasa tentram yang begitu murni. Air mata mengalir dari sudut matanya, bukan di dunia nyata, namun di dalam kesadaran batinnya.
Ia menangis bukan karena takut, tapi karena merasa disentuh dengan cara yang begitu lembut dan indah. Apakah ini jawabannya? Suara hatinya bergetar. Selama ini ia memohon agar Tuhan membimbingnya menuju kebenaran. Selama ini ia merintih dalam doa agar tidak berada di jalan yang salah. Dan kini, ia merasa seolah permohonan itu mulai dijawab. Bukan dengan suara yang memaksa, bukan dengan ancaman, melainkan dengan rasa damai yang menghampiri jiwanya. Sementara itu, di dunia nyata, jemaat masih panik. Beberapa orang mencoba menenangkan yang lain, tetapi mereka sendiri tidak mampu berhenti menangis. Pendeta harus dibawa ke rumah sakit. Ayo cepat, jangan sampai terlambat. Namun meskipun tubuh pendeta diam, napasnya masih ada. Walau pelan, namun stabil. Jemaat yang memegang tangannya bisa merasakannya. Itu membuat mereka sedikit tenang, namun tetap diliputi ketakutan besar. Mereka sangat takut jika kehilangan sosok yang berarti dalam hidup mereka. Ada jemaat yang berlutut di samping pendeta, memegang tangan pendeta erat-erat sambil menangis. Anda selalu ada untuk kami. Anda selalu kuat untuk kami. Jangan tinggalkan kami sekarang. Sementara di batinnya, pendeta merasakan dirinya seperti dipeluk oleh sesuatu yang begitu luas. Ia merasa sangat kecil, namun sangat dicintai. Seluruh beban yang selama ini menghimpit dadanya seperti perlahan terangkat. Kegelisahan yang selama ini menghantuinya mulai terasa luruh. Yang tersisa hanyalah keyakinan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkannya. Bahwa segala kegelisahannya selama ini bukan kebingungan yang sia-sia, melainkan jalan Tuhan untuk membimbingnya perlahan menuju kebenaran sejati. Dalam ketenangan itu, ia merasakan satu hal yang sangat kuat. Bahwa Tuhan yang selama ini ia cari bukan sekadar konsep, bukan sekadar tradisi, bukan sekadar keyakinan yang diwariskan. Tuhan yang ia cari adalah Tuhan yang Maha Esa, yang tidak mungkin disekutukan dengan siapapun, tidak mungkin disamakan dengan makhluk, dan tidak pernah membutuhkan perantara untuk diibadahi. Hatinya bergetar keras. Ia menangis lagi. Kali ini bukan karena ragu, tapi karena mulai mengerti. Jadi, ini yang selama ini ingin kau tunjukkan kepadaku? Pertanyaan itu melintas, namun kini diiringi rasa syukur yang amat dalam. Ia mulai melihat masa lalunya. Bagaimana ia memimpin jemaat dengan cinta tulus. Bagaimana ia selalu mengajarkan tentang kasih, tentang pengorbanan, tentang ketulusan. Ia tidak menyesal menjadi pendeta. Tidak sama sekali. Karena semua perjalanan itu ternyata adalah bagian dari rencana Tuhan untuk membawanya sampai ke titik ini. Titik tersadarnya hati. Namun di balik rasa damai itu, ada juga rasa takut. Bukan takut kehilangan dunia, tapi takut jika ia tidak cukup berani menerima kebenaran yang telah Tuhan bukakan untuknya. Ia sadar bahwa jika ia bangun nanti, hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Tapi satu hal yang ia tahu dengan sangat jelas. Ia tidak ingin lagi berbohong pada hatinya sendiri. Jika Tuhan sudah menunjukkan cahaya, bagaimana mungkin ia menolak? Jika Tuhan sudah membuka pintu kebenaran, bagaimana mungkin ia berpaling? Di luar sana, jemaat masih menangis, masih memanggil namanya, masih berharap ia membuka mata. Namun yang mereka tidak tahu adalah, pendeta mereka sedang berada di titik terindah perjalanan spiritualnya. Titik di mana keraguan berubah menjadi keyakinan. Titik di mana kegelisahan berubah menjadi ketenangan. Titik di mana pencarian panjangnya akhirnya menemukan jejak yang jelas. Perlahan, di tengah ketenangan itu, pendeta merasa tubuhnya mulai ringan. Kesadarannya mulai naik ke permukaan. Suasana damai itu tidak hilang, tetapi justru ikut terbawa bersamanya. Seolah Tuhan ingin berkata, "Bangunlah, perjalananmu baru akan dimulai." Dan di dunia nyata, jemaat yang menangis itu sebentar lagi akan menyaksikan sesuatu yang jauh lebih besar dari sekadar seorang pendeta yang kembali sadar. Mereka akan menyaksikan kebangkitan iman. Mereka akan menyaksikan keajaiban hidayah. Dan mereka akan menjadi bagian dari cerita besar yang penuh air mata, haru, dan cahaya. Namun untuk saat ini, mereka masih menunggu dengan hati bergetar dan mata yang basah. Menunggu pendeta yang mereka cintai, membuka mata, dan membawa mereka pada bab kehidupan yang tidak pernah mereka bayangkan sebelumnya. Pendeta itu akhirnya perlahan sadar setelah beberapa waktu tak sadarkan diri. Nafasnya teratur, tubuhnya terasa ringan,
seolah beban yang selama ini menekan dada dan pikirannya tiba-tiba diangkat begitu saja. Namun yang paling berbeda adalah matanya. Saat ia membuka mata, pandangannya tidak lagi penuh keraguan, tidak lagi dihantui kebimbangan. Ada ketenangan yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya. Ada kedamaian yang begitu dalam, dan entah mengapa, air mata mulai mengalir begitu saja tanpa bisa ia tahan. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa hatinya benar-benar disentuh oleh sesuatu yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Bukan sekadar emosi, bukan sekadar pemahaman intelektual, tetapi sebuah cahaya keyakinan yang menembus ke relung jiwa paling dalam. Beberapa jemaat yang berada di sekelilingnya terperanjat. Sebagian memanggil namanya, sebagian lagi menepuk pundaknya pelan, memastikan ia baik-baik saja. Mereka khawatir, namun juga penasaran. Wajah pendeta itu berbeda. Tidak seperti biasanya. Ada keteduhan, ada sinar yang sulit dijelaskan. Seakan dirinya menjadi sosok yang baru. Pendeta itu menatap mereka satu persatu. Jemaat yang selama ini ia bimbing, ia nasihati, ia tuntun dalam kepercayaan yang selama bertahun-tahun ia yakini kebenarannya sepenuhnya. Namun kini, di dalam hatinya, sesuatu berubah. Bukan sekadar berubah, tapi menemukan sesuatu yang selama ini ia cari tanpa sadar. Air matanya jatuh semakin deras. Bukan tangisan karena sakit. Bukan pula karena takut. Tetapi karena haru. Karena ia baru saja menyadari betapa luasnya rahmat Tuhan, dan betapa selama ini ia mungkin berjalan tanpa benar-benar mengenal cahaya yang sesungguhnya. Dalam hati ia berbisik, "Ya Allah, jika inilah kebenaran darimu, maka kuatkanlah hatiku." Ia bahkan terkejut dengan kata yang spontan muncul dalam hatinya. Sebuah panggilan yang mungkin tidak pernah ia bayangkan akan keluar dari dirinya. Tapi justru itulah yang membuatnya semakin yakin, sesuatu yang besar telah terjadi. Beberapa jemaat memegang tangannya. "Pendeta, apa yang terjadi? Apakah Anda baik-baik saja?" Ia tersenyum dalam tangisnya. Senyum yang untuk pertama kalinya benar-benar terasa jujur. Tidak dibuat-buat. Tidak hanya sebagai sosok pemimpin agama yang harus terlihat kuat. Tapi senyum seorang manusia yang akhirnya menemukan arah baru dalam hidupnya. "Aku, baik," jawabnya pelan. Suaranya bergetar. Namun jauh di dalam hatinya, ia tahu bahwa kata baik itu bukan sekadar jawaban agar jemaatnya tenang. Ia benar-benar baik. Bahkan lebih baik daripada sebelumnya. Lebih hidup daripada sebelumnya. Seolah seluruh hidupnya baru saja dimulai. Beberapa waktu yang lalu, hatinya penuh kebingungan. Ada pertentangan batin. Ada keresahan. Ada pertanyaan-pertanyaan yang tak kunjung menemukan jawaban. Tapi kini, keresahan itu hilang. Pertanyaan-pertanyaan itu seperti menemukan pintu jawabannya. Ia memejamkan mata sebentar, merasakan ketenangan yang mengalir lembut ke seluruh tubuhnya. Ada kedamaian spiritual yang tidak pernah ia rasakan selama bertahun-tahun meski ia berdiri di depan altar, memimpin doa, memberi khotbah, dan dianggap sebagai orang yang paling dekat dengan Tuhan oleh jemaatnya. Namun justru di momen inilah, ia merasa benar-benar dekat dengan Tuhan. Ia menatap jemaatnya lagi, namun kini dengan tatapan lembut penuh cinta. Tak ada amarah, tak ada ketakutan. Yang ada hanya rasa syukur. Ia menyadari bahwa hidupnya tidak akan pernah sama lagi setelah ini. Jalan yang akan ditempuhnya mungkin tidak akan mudah. Mungkin akan ada penolakan. Mungkin akan ada air mata lagi. Tapi ia siap. Karena untuk pertama kalinya, ia tidak lagi berjalan dengan kebanggaan dirinya sendiri, tetapi dengan kerendahan hati di hadapan kebenaran yang diyakinkannya. Salah satu jemaat kembali bertanya pelan, "Pendeta, kenapa Anda menangis?" Ia mengusap air matanya perlahan, lalu tersenyum. "Aku menangis, karena aku merasa Tuhan sangat baik," ucapnya lirih namun jelas. "Aku merasa, Tuhan baru saja membukakan sesuatu yang begitu indah. Sesuatu yang belum pernah aku rasakan sebelumnya." Jemaat saling berpandangan. Mereka bingung. Namun mereka bisa merasakan bahwa kata-kata pendeta itu bukan sekadar ucapan emosional. Ada ketulusan yang sangat kuat. Ada sesuatu yang berubah dari dalam dirinya. Di dalam hati, pendeta itu mengakui, inilah momen titik balik hidupnya. Ini bukan hanya tentang keyakinan.
Ini tentang perjalanan panjang seorang manusia yang akhirnya menemukan jawaban setelah sekian lama mencari. Ini tentang bagaimana Tuhan memegang hatinya dengan cara yang sangat lembut namun begitu kuat. Ia menyadari bahwa keputusan apapun yang akan diambil setelah ini akan mengubah segalanya. Panggilannya sebagai pemimpin jemaat, pandangan orang-orang terhadapnya, bahkan mungkin hubungan dengan banyak orang yang selama ini ia cintai. Tetapi keyakinan baru yang muncul di hatinya jauh lebih kuat dari rasa takut itu. Karena sebuah kebenaran yang diakini dengan hati, tidak bisa dikalahkan oleh tekanan apapun. Ia menarik napas panjang. Di dalam hatinya ia berjanji, ia tidak akan tergesa-gesa. Ia akan berjalan dengan hati-hati. Ia akan memastikan setiap langkahnya penuh pertimbangan. Namun satu hal pasti, ia tidak lagi bisa berpaling dari cahaya yang telah menyentuh jiwanya. Hari itu menjadi saksi. Bukan hanya jemaat yang melihat perubahan di mata pendeta mereka, tetapi langit seolah ikut menyaksikan perjalanan spiritual seorang hamba Tuhan yang tiba-tiba menemukan bahwa cinta Tuhan begitu luas, melampaui batas yang selama ini ia pahami. Di tengah keheningan itu, pendeta tersebut kembali meneteskan air mata. Namun sekarang bukan air mata kebingungan, melainkan air mata syukur. Ia sadar, hidupnya tidak akan lagi sama. Jalan yang akan ia tempuh mungkin panjang, penuh ujian, penuh tantangan, tetapi hatinya sudah mantap. Ia siap menghadapi semuanya. Karena ketika Tuhan telah menyentuh hati seorang hamba, tidak ada yang lebih kuat daripada keyakinan yang tumbuh dari sentuhan itu. Dan di sanalah, babak baru kehidupan pendeta itu dimulai. Bukan sebagai akhir, tetapi sebagai awal perjalanan spiritual yang lebih dalam, lebih tulus, dan lebih penuh makna. Sebuah perjalanan menuju kebenaran yang diakininya dengan sepenuh hati. Ruangan ibadah itu hening. Tidak ada satupun jemaat yang berani bergerak. Semua mata tertuju pada sosok yang selama ini mereka hormati, mereka ikuti, mereka jadikan panutan. Pendeta itu berdiri dengan tubuh sedikit gemetar, namun sorot matanya mantap, penuh keyakinan yang belum pernah terlihat sebelumnya. Wajahnya masih basah oleh air mata. Tetapi kini air mata itu bukan tanda kelemahan, melainkan tanda ketundukan dan kejujuran yang lahir dari kedalaman hati. Ia menghela napas panjang. Jemaat menunggu. Sebagian memegang dada mereka sendiri, sebagian lain menahan napas dengan penuh cemas. Mereka tahu, sesuatu yang besar akan terjadi. Sesuatu yang mungkin tidak pernah mereka bayangkan akan keluar dari mulut pendeta yang selama bertahun-tahun berdiri di depan mereka sebagai pembimbing rohani. Dengan suara bergetar, namun jelas dan penuh keteguhan, pendeta itu membuka kalimatnya. Saudara-saudaraku, selama ini aku berdiri di sini sebagai seorang pemimpin bagi kalian. Aku mengajarkan tentang cinta Tuhan, tentang ketulusan, tentang pengorbanan. Tapi hari ini, izinkan aku jujur untuk pertama kalinya, bukan sebagai seorang pendeta, tapi sebagai seorang manusia yang sedang mencari kebenaran. Tangis mulai terdengar di beberapa sudut ruangan. Ada yang sudah meneteskan air mata, bahkan sebelum ia melanjutkan kata-katanya. Jemaat yang duduk di barisan depan memandangnya dengan mata berkaca-kaca. Mereka bisa merasakan ada kejujuran yang luar biasa dalam nada suaranya. Pendeta itu melanjutkan, suaranya semakin berat menahan haru. Aku telah mengalami pergolakan yang begitu panjang. Aku mempertanyakan diriku sendiri, mempertanyakan imanku, mempertanyakan semua yang selama ini kuyakini. Dan beberapa waktu lalu, Tuhan membuka sesuatu dalam hatiku. Cahaya itu masuk begitu kuat dan lembut, membuatku menangis, membuatku tersadar bahwa kebenaran Tuhan ternyata lebih luas dari apa yang selama ini aku pahami. Ia menunduk sesaat, bahunya bergetar. Jemaat ikut tersentuh. Aku telah menemukan kebenaran itu. Aku telah menemukan kedamaian yang selama ini tidak pernah benar-benar kurasakan. Dan hari ini, di hadapan kalian semua, tanpa niat menyakiti siapapun, tanpa niat mengkhianati siapapun, aku menyatakan bahwa hatiku telah mantap. Ia menatap jemaatnya satu persatu. Tatapannya penuh cinta. Tidak ada kebencian. Tidak ada kesombongan. Yang ada hanya kejujuran seorang manusia yang memilih berjalan bersama nuraninya. Kemudian, dengan suara yang semakin mantap, sambil menahan getar tangis, ia berkata, "Aku telah menemukan kebenaran tentang Tuhan yang sebenarnya." Sekejap ruangan terdiam. Tidak ada yang bergerak.
Beberapa jemaat menutup mulut mereka, terkejut, tidak percaya dengan apa yang baru saja mereka dengar. Ada yang meneteskan air mata karena takut kehilangan sosok yang selama ini mereka banggakan. Ada pula yang hanya bisa menatap kosong, tidak tahu harus bereaksi apa. Namun sebelum siapapun sempat berkata apa-apa, pendeta itu tiba-tiba mengangkat kedua tangannya perlahan, menengadah, dan dengan penuh keyakinan, bibirnya perlahan mengucap sesuatu yang membuat udara seolah berhenti bergerak. Asyhadu an la ilaha illallah, wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Suaranya bergetar. Air mata mengalir deras. Tapi tidak ada sedikit pun keraguan dalam ucapannya. Kalimat itu keluar dari hatinya yang terdalam. Sebuah ikrar yang tidak lahir karena paksaan, bukan karena tekanan siapapun, tetapi karena cinta dan keyakinan yang murni. Sejenak, ruangan benar-benar hening. Sunyi. Tidak ada satu suara pun. Bahkan suara napas pun terasa berat untuk terdengar. Lalu, tiba-tiba suasana pecah dalam tangis. Bukan tangisan marah. Bukan histeria. Tetapi tangisan haru yang memenuhi ruangan. Tangisan yang lahir karena menyaksikan sebuah kejujuran spiritual yang begitu tulus. Banyak jemaat menunduk sambil menangis, tidak kuat menahan emosi. Mereka mungkin tidak sepenuhnya memahami apa yang dirasakan pendeta mereka, tetapi mereka bisa merasakan bahwa keputusannya bukanlah keputusan yang main-main. Beberapa orang mendekat. Ada yang memeluknya. Ada yang menggenggam tangannya erat. Ada pula yang hanya menangis sambil menutup wajah. Pendeta itu masih berdiri dengan tubuh gemetar. Tapi hatinya begitu tenang. Seolah seluruh beban yang selama ini ia pikul runtuh begitu saja. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa benar-benar bebas. Bukan bebas untuk melakukan apapun, tetapi bebas karena akhirnya ia jujur pada dirinya sendiri dan pada Tuhan. Jika ini adalah jalan yang harus kutempuh, maka aku siap, ucapnya pelan namun penuh keberanian. Ia tahu, setelah hari itu, hidupnya tidak akan lagi sama. Ia mungkin akan kehilangan statusnya sebagai pemimpin rohani di gereja itu. Ia mungkin akan kehilangan sebagian orang yang ia cintai. Ia mungkin akan dikucilkan, dicemooh, bahkan mungkin dibenci. Tapi ia siap menanggung semuanya. Karena keyakinan yang tumbuh dalam hatinya jauh lebih kuat dari rasa takut apapun. Di tengah tangisan jemaat, ada rasa hormat yang tumbuh. Rasa hormat terhadap keberanian pendeta itu untuk jujur pada keyakinannya. Mereka melihat seorang manusia yang memilih kebenaran meski harus kehilangan banyak hal. Itu bukan hal kecil. Itu adalah bukti cinta sejati kepada Tuhan. Pendeta itu menunduk dalam-dalam, seolah memohon pengertian dari mereka yang selama ini ia bimbing. Aku mencintai kalian, katanya dengan suara penuh cinta. Aku tidak pernah menyesal pernah berada di sini, pernah berjalan bersama kalian. Tapi mulai hari ini, aku harus mengikuti cahaya yang telah Tuhan tanamkan dalam hatiku. Beberapa jemaat menghampirinya, memeluknya sambil menangis. Ada yang membisikkan doa. Ada yang hanya berkata, kami bangga pada kejujuranmu, meski hati kami terluka. Kalimat itu membuat tangisan pendeta semakin pecah. Ia tidak menyangka, di tengah keputusan yang begitu besar dan berat ini, ia justru menemukan cinta yang lebih luas. Cinta yang lahir dari keikhlasan menerima pilihan spiritual seseorang. Hari itu bukan hanya hari perubahan bagi pendeta itu, tetapi juga bagi seluruh jemaat yang hadir. Mereka belajar bahwa Tuhan bisa memberi hidayah dengan cara yang tidak selalu dipahami manusia. Mereka belajar bahwa kejujuran iman bukanlah pengkhianatan, tetapi bentuk tertinggi dari rasa hormat kepada Tuhan. Dan pendeta itu, yang kini bukan lagi seorang pendeta, melangkah ke babak baru dalam hidupnya. Dengan hati yang penuh keyakinan, dengan air mata yang mengalir karena haru, dan dengan tekad untuk menjalani hidupnya sebagai seorang hamba yang tunduk kepada Allah yang kini ia yakini sepenuh hati. Hari itu menjadi saksi, bagaimana sebuah kalimat bisa mengguncang jiwa, mengubah takdir, dan menyalakan cahaya harapan baru. Sebuah kalimat sederhana, namun memiliki kekuatan luar biasa untuk menghidupkan kembali hati yang selama ini mencari. Dan sejak saat itu, hidupnya benar-benar berubah. Bukan menuju jalan yang mudah, tetapi menuju jalan yang penuh makna, penuh keberanian, dan penuh cinta kepada Tuhan yang ia yakini sebagai satu-satunya kebenaran. Ruangan ibadah itu masih dipenuhi keheningan yang berat setelah pendeta mengucapkan syahadat.
Namun keheningan itu bukan kosong. Ia penuh dengan rasa haru, kejut, takut, cinta, sekaligus kagum pada keberanian luar biasa yang baru saja mereka saksikan. Jemaat menatap sosok yang selama ini mereka cintai. Sosok yang membimbing mereka, menenangkan mereka dalam kesusahan, menguatkan mereka saat menghadapi cobaan hidup. Pendeta itu kini berdiri dengan air mata mengalir deras, bukan lagi sebagai pendeta mereka seperti dulu, tapi sebagai seorang hamba yang telah menemukan kedamaian baru dalam hidupnya. Dan justru pada saat itulah, cinta jemaat padanya terasa semakin besar. Beberapa jemaat menutup wajah mereka, tangis mereka semakin keras. Bukan karena benci, bukan pula karena merasa dikhianati, tetapi karena hati mereka ikut terguncang. Mereka tidak sedang melihat seseorang yang murtad, mereka melihat seseorang yang berani jujur pada Tuhannya. Kejujuran itu begitu murni dan menyentuh jiwa siapapun yang menyaksikannya. Seorang perempuan tua dari barisan depan tiba-tiba berdiri. Tubuhnya gemetar. Matanya sembab karena menangis terlalu lama. Dengan langkah perlahan, ia mendekat ke arah pendeta yang kini telah menjadi seorang muslim. Tangannya terulur, memegang lengan orang yang selama ini ia anggap sebagai anak sendiri. "Aku mengenalmu sejak dulu," ucapnya pelan sambil terisak. "Kau tidak pernah menipu kami. Kau tidak pernah mencari dunia. Kau hanya ingin membawa kami dekat dengan Tuhan. Jika hari ini kau memilih jalan ini, aku percaya, itu karena hatimu benar-benar telah menemukan kebenaran." Kalimat itu membuat banyak orang langsung ikut menangis. Tangisan mereka pecah bukan karena kesedihan, tapi karena rasa haru yang luar biasa. Mereka melihat kebenaran itu terpancar jelas di wajah pendeta. Wajah yang penuh ketenangan. Wajah yang tak lagi dipenuhi kegelisahan seperti dulu. Lalu sesuatu yang tak pernah dibayangkan terjadi. Dari barisan tengah, seorang pria paruh baya berdiri. Matanya merah. Napasnya berat. Ia menatap pendeta dengan pandangan yang sulit dijelaskan. Ada cinta, ada hormat, ada keikhlasan, dan ada keberanian yang sedang tumbuh di dalamnya. "Jika kebenaran telah kau temukan, maka aku tidak ingin jauh darimu," katanya dengan suara bergetar. "Selama ini aku mengikuti ajaranmu bukan karena takut, tapi karena aku percaya padamu. Dan sekarang, aku ingin mengikuti kebenaran yang membuatmu menemukan kedamaian sebesar ini." Air mata kembali turun. Jemaat lain mulai terisak semakin keras. Pria itu mendekat. Ia berdiri tepat di depan mantan pendetanya. Dengan suara pelan namun penuh keteguhan, ia berkata, "Tolong, tuntun aku. Aku ingin merasakan ketenangan yang kini ada di wajahmu." Pendeta itu gemetar. Ia tidak pernah berniat memaksa siapapun. Bahkan, ia sempat takut bahwa keputusannya akan menyakiti banyak orang. Tetapi apa yang kini ia lihat justru kebalikannya. Keputusannya menjadi pintu hidayah bagi mereka. Dengan suara terbata, penuh tangis, ia membimbing pria itu mengucapkan 2 kalimat syahadat. "Asyhadu an la ilaha illallah, wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah." Begitu kalimat itu selesai terucap, pria itu menangis tersungkur. Bukan karena takut, bukan karena bingung, tapi karena hatinya dipenuhi ketenangan yang begitu besar. Seolah seluruh beban hidupnya selama ini terangkat. Dan momen itu seperti membuka pintu langit bagi ruangan itu. Satu persatu jemaat berdiri. Ada yang melangkah pelan sambil memegang dada. Ada yang menangis keras karena tidak kuat menahan gejolak di dalam hatinya. Ada pula yang hanya berdiri sambil meneteskan air mata, mencoba memahami apa yang sedang terjadi pada diri mereka. Namun yang jelas, tidak ada satupun yang bergerak karena paksaan. Tidak ada ancaman, tidak ada tekanan. Yang ada hanyalah hidayah yang menyentuh hati mereka. Hidayah yang datang begitu lembut, begitu halus, namun begitu kuat hingga tak bisa mereka abaikan. Seorang ibu muda memeluk anaknya yang masih kecil sambil menangis. "Kalau ini kebenaran, aku tidak ingin anakku jauh dari kebenaran itu," ucapnya lirih. Seorang pemuda menunduk sambil menutup wajahnya. Bahunya berguncang menahan tangis. "Selama ini aku selalu bertanya dalam hati, kenapa aku merasa ada ruang kosong yang tidak pernah terisi. Hari ini aku tahu jawabannya." Dan satu persatu suara syahadat mulai terdengar. Kalimat demi kalimat bergema di ruangan itu. Setiap ucapan terasa hidup. Setiap kata terasa berat namun sekaligus menenangkan.
Tangis tidak bisa dihentikan. Bahagia dan haru bercampur menjadi satu. Mereka merasa Allah benar-benar telah mengetuk hati mereka dengan cara yang paling indah. Pendeta, yang kini seorang Muslim, tidak bisa menahan air matanya. Ia menyaksikan sesuatu yang bahkan tidak pernah ia bayangkan akan terjadi dalam hidupnya. Ia hanya ingin jujur pada dirinya sendiri dan Tuhannya. Ia tidak pernah berniat menarik siapapun ikut bersamanya. Tapi Allah membuktikan, hidayah itu miliknya. Ia menurunkannya pada siapa yang ia kehendaki. Bahkan ada jemaat yang berlutut sambil menahan tangis, merasa bersyukur karena diberi kesempatan mengalami momen itu. Mereka merasakan kedamaian yang sulit dijelaskan dengan kata-kata. Seolah jiwa mereka baru saja disucikan dari segala kegelisahan yang selama ini mereka pendam dalam diam. Tidak ada kebencian, tidak ada kemarahan. Yang ada hanya keikhlasan dan cinta kepada Tuhan. Ruangan yang biasanya hanya diisi suara khutbah, kini dipenuhi suara syahadat yang bergema berulang-ulang. Setiap sudut dipenuhi tangis haru. Setiap hati dipenuhi ketenangan yang meneduhkan. Dan saat semuanya selesai, ruangan itu terasa berbeda. Bukan lagi tempat yang sama seperti sebelumnya. Tempat itu kini menjadi saksi sebuah peristiwa yang sangat langka. Peristiwa di mana hidayah turun begitu lembut, memeluk banyak hati sekaligus. Peristiwa di mana cinta kepada Tuhan mengalahkan rasa takut kehilangan dunia. Peristiwa di mana keberanian seorang manusia akhirnya menuntun puluhan hati untuk menemukan cahaya yang selama ini mereka cari. Pendeta itu menatap jemaatnya, yang kini bukan lagi sekadar jemaat, tapi saudara seimannya. Ia menangis. Namun kali ini bukan tangis pilu, melainkan tangis bahagia yang begitu dalam. Terima kasih, ucapnya sambil terseduh. Terima kasih karena kalian tidak membenciku. Terima kasih karena kalian memilih berjalan bersama. Dan terima kasih karena hari ini kita sama-sama dipertemukan dengan kebenaran yang indah ini. Jemaat yang baru saja bersyahadat ikut menangis. Mereka saling berpelukan. Mereka saling menguatkan. Tidak ada kesombongan. Tidak ada yang merasa paling benar. Yang ada hanya rasa syukur. Karena Allah telah memberi hadiah terbesar dalam hidup mereka. Hari itu menjadi hari yang tidak akan pernah dilupakan siapapun yang ada di ruangan itu. Hari di mana air mata tidak lagi identik dengan kesedihan, tetapi menjadi saksi kebahagiaan spiritual yang tidak bisa dibeli dengan apapun di dunia ini. Semua pulang dengan hati yang berbeda. Hati yang lebih terang. Hati yang lebih damai. Hati yang kini tahu tujuan hidupnya. Dan cerita hidayah itu baru saja dimulai. Hari itu menjadi titik awal dari perjalanan baru bagi mereka semua. Bukan hanya bagi mantan pendeta yang kini telah menjadi seorang Muslim, tetapi juga bagi seluruh jemaat yang ikut mengikrarkan syahadat bersamanya. Hidup mereka seakan dimulai kembali dari halaman pertama. Halaman yang dipenuhi rasa haru, ketenangan, namun juga tanggung jawab besar untuk menjaga iman yang baru tumbuh. Setelah peristiwa besar itu, mereka berkumpul kembali. Bukan lagi sebagai jemaat gereja, melainkan sebagai saudara seiman yang kini belajar mengenal Tuhan dengan cara yang berbeda. Suasana awal terasa canggung. Ada rasa takut, ada keraguan apakah mereka mampu menjalani semua ini. Namun di balik semua kecanggungan itu, ada ketenangan yang menenangkan hati. Seolah Allah telah menenangkan jiwa mereka, menggantikan kebingungan dengan keyakinan yang hangat. Mantan pendeta itu duduk bersama mereka dalam lingkaran. Tidak ada lagi mimbar tinggi yang memisahkan dirinya dengan jemaat. Tidak ada lagi posisi yang membuatnya terlihat lebih tinggi dari yang lain. Kini ia duduk sejajar, rendah hati, penuh cinta, dan penuh rasa syukur. Aku bukan lagi pemimpin kalian, ucapnya lembut sambil tersenyum, meski matanya masih sering berkaca-kaca. Sekarang kita berjalan bersama. Kita belajar bersama. Kita mungkin jatuh, kita mungkin salah, tapi kita akan saling menguatkan. Jemaat mengangguk. Beberapa kembali meneteskan air mata. Mereka masih sulit percaya bahwa mereka telah melewati perjalanan spiritual yang begitu besar dan berani. Tapi saat mereka mengingat ketenangan yang datang setelah syahadat, hati mereka menjadi teguh kembali. Hari-hari pertama terasa berat tetapi indah. Mereka belajar sholat bersama. Ada yang masih salah gerakan. Ada yang terlambat mengangkat tangan. Ada yang bingung kapan harus rukuk dan kapan harus sujud. Namun setiap kesalahan justru melahirkan senyuman,
bukan ejekan. Setiap kekeliruan disambut dengan tawa kecil, bukan cemoohan. Karena mereka sadar, ini bukan tentang kesempurnaan. Ini tentang ketulusan. Mantan pendeta itu kini belajar dari orang-orang yang sebelumnya mungkin dianggapnya berbeda. Dengan hati rendah ia duduk, mendengarkan, mencatat, dan memahami. Tidak ada gengsi, tidak ada rasa malu. Justru ada kerendahan hati yang membuat semua orang semakin mencintainya. Suatu sore, saat mereka berkumpul untuk belajar membaca Al-Quran, udara terasa begitu lembut. Suara lantunan ayat terdengar pelan dan hati-hati. Mereka mengeja dengan suara terbata, namun setiap huruf yang keluar terasa penuh makna. Air mata kembali menetes. Mereka bukan sekadar membaca, tetapi merasakan setiap lafaz seolah langsung mengetuk pintu hati. Aku tidak pernah merasakan kedekatan sebesar ini sebelumnya, kata salah satu jemaat sambil menahan tangis. Setiap huruf yang kita baca seolah menguatkan kita dan meyakinkan bahwa kita tidak salah memilih jalan. Hari-hari berikutnya dipenuhi proses belajar yang menggembirakan. Mereka mulai memahami arti doa. Mereka mulai merasakan indahnya sujud. Mereka mulai mengenal ketenangan yang datang bukan dari keramaian, melainkan dari keheningan saat beribadah. Namun perjalanan iman tidak selalu mulus. Ada hari-hari di mana mereka takut akan pandangan orang lain. Ada saat mereka khawatir kehilangan pekerjaan, keluarga, atau kehidupan lama mereka. Ada momen ketika hati mereka diuji dengan keraguan. Pada saat-saat seperti itulah, mereka berkumpul. Mereka duduk bersama, saling bercerita, saling memeluk, saling mengingatkan bahwa keputusan mereka bukan keputusan kecil. Ini bukan perjalanan singkat. Ini adalah jalan panjang menuju keridhaan Allah. Mereka saling menguatkan bahwa sebesar apapun ujian, Allah selalu bersama mereka. Mantan pendeta itu selalu mengingatkan dengan suara lembut namun penuh keyakinan. Kita telah memilih jalan ini bukan karena ikut-ikutan. Kita memilihnya karena hati kita menyaksikan kebenaran. Dan Allah tidak akan meninggalkan siapapun yang datang kepadanya dengan tulus. Kata-kata itu menjadi penguat jiwa mereka. Menjadi sumber kekuatan ketika ketakutan mulai datang. Hari demi hari, perubahan itu semakin terlihat. Wajah-wajah yang dahulu dipenuhi kegelisahan kini memancarkan ketenangan. Langkah mereka terasa lebih mantap. Hati mereka lebih lembut. Mereka mulai belajar saling menolong bukan hanya dalam ibadah, tapi juga dalam kehidupan sehari-hari. Ada yang kesulitan ekonomi. Jemaat lain membantu. Ada yang kehilangan keluarga karena perbedaan keyakinan. Yang lain merangkul. Ada yang jatuh karena lemah iman. Yang lain mengangkat kembali dengan kasih sayang. Mereka bukan hanya menjadi saudara dalam ucapan, tetapi benar-benar menjadi saudara dalam makna. Mantan pendeta itu kini dikenal sebagai seorang muslim yang begitu rendah hati. Tidak pernah meninggikan diri meskipun dulunya seorang pemimpin besar. Ia justru semakin banyak menangis ketika mengingat betapa Allah memanggilnya dengan cara yang begitu lembut namun kuat. Setiap sujudnya penuh rasa syukur. Setiap doanya penuh haru. Setiap langkah hidupnya kini terasa lebih berarti. Di suatu malam yang sunyi, mereka duduk bersama di dalam ruangan yang kini tak lagi sama seperti dulu. Mereka berbicara tentang masa depan. Bukan masa depan dunia, tetapi masa depan iman. Mereka berjanji untuk tidak pernah meninggalkan satu sama lain. Mereka berjanji untuk tetap bersama, saling menguatkan sampai akhir hayat. Kalau suatu hari aku mulai lemah, kata salah satu jemaat dengan suara lirih, tolong tarik aku kembali. Jangan biarkan aku jatuh sendirian. Mantan pendeta tersenyum haru. Kita tidak akan saling meninggalkan. Kita dipertemukan bukan untuk sementara. Kita dipertemukan oleh Allah untuk berjalan bersama menuju surganya. Ucapan itu membuat semua yang hadir kembali menangis. Bukan tangis kesedihan, tetapi tangis bahagia karena mereka kini memiliki sesuatu yang jauh lebih berharga daripada apapun sebelumnya. Mereka memiliki iman, dan mereka memiliki satu sama lain. Sejak hari itu, perjalanan mereka menjadi bukti bahwa hidayah bukan sekadar cerita. Hidayah adalah anugerah. Hidayah adalah cahaya. Dan siapapun yang telah merasakannya, akan memahami betapa berharganya hidup yang dipenuhi ketenangan, keyakinan, dan cinta kepada Tuhan. Mereka melangkah menuju hari-hari berikutnya dengan hati yang penuh syukur. Tidak lagi ragu.
Tidak lagi takut seperti dulu. Mereka tahu, selama mereka bersama dan selama mereka memegang erat iman ini, mereka akan selalu berada dalam lindungan Allah. Dan perjalanan itu baru saja dimulai. Namun mereka siap. Dengan hati yang teguh. Dengan iman yang kuat. Dengan cinta yang tumbuh indah di dalam jiwa mereka. Malam itu terasa berbeda. Udara begitu tenang, seakan seluruh alam ikut merunduk bersama hatinya yang kini jauh lebih damai dibanding masa-masa lalu. Pendeta itu duduk sendirian, memandang langit yang dipenuhi bintang. Di dadanya ada sesuatu yang sulit dijelaskan dengan kata-kata. Rasa lega, rasa haru, rasa syukur, dan kesadaran mendalam bahwa hidupnya telah menjalani perjalanan panjang yang penuh liku sebelum akhirnya sampai pada titik ini. Dulu, hidupnya penuh kebingungan. Ia pernah merasa begitu yakin dengan jalan yang ia tempuh, begitu percaya bahwa apa yang ia pegang adalah kebenaran mutlak. Namun seiring berjalannya waktu, pertanyaan demi pertanyaan muncul. Hatinya resah, pikirannya gelisah. Ia pernah berada di puncak penghormatan manusia, dipandang, dihormati, bahkan dijadikan panutan. Namun jauh di dalam hatinya, ada ruang kosong yang tak pernah benar-benar terisi. Ruang itulah yang akhirnya membawanya pada proses panjang. Proses mencari, merenung, tersandung, jatuh, lalu bangkit kembali. Proses yang tak mudah dan penuh air mata. Pernah suatu masa, ia merasa takut kehilangan segalanya. Kehormatan, jabatan, bahkan orang-orang yang ia sayangi. Namun ia juga sadar, kehilangan dunia bukanlah apa-apa jika akhirnya menemukan kebenaran yang menenangkan jiwa. Kini, duduk dalam keheningan malam, ia merenungi kembali perjalanan itu. Betapa Allah telah menuntunnya melalui cara-cara yang begitu halus, tak pernah ia duga sebelumnya. Hidayah itu tidak datang dengan teriakan, tetapi hadir dengan lembut, mengetuk hatinya, menenangkan kegelisahan yang selama ini dipendam. Hidayah itu masuk seperti cahaya kecil, lalu perlahan membesar dan menerangi seluruh ruang hatinya. Betapa Allah Maha Penyayang, bisiknya dalam hati. Ia mengingat saat pertama kali hatinya bergetar ketika mendengar ayat-ayat Al-Quran. Bukan karena bahasa yang indah saja, tetapi karena maknanya menyentuh sisi terdalam dari dirinya. Ia ingat betapa ia menangis saat menyadari bahwa selama ini ia mencari sesuatu yang sebenarnya sudah lama memanggilnya. Namun ia terlalu takut untuk mengakui. Kini semuanya berbeda. Ia tidak lagi dibayangi ketakutan seperti dulu. Yang ada hanyalah ketenangan yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya. Hidupnya terasa lebih ringan, langkahnya terasa lebih pasti, dan pandangannya terhadap dunia berubah sepenuhnya. Ia tidak lagi hidup untuk sekadar dipandang manusia, namun untuk mencari ridha Allah. Dalam hatinya, ada rasa haru yang begitu dalam. Ia teringat masa lalu ketika dirinya jatuh dalam kebimbangan yang menyakitkan. Ia teringat bagaimana ia pernah merasa hancur, merasa seolah-olah tak punya tempat kembali. Tetapi ternyata, di saat terendahnya itulah Allah justru menuntunnya ke jalan yang benar. Justru ketika ia merasa sendirian, Allah memperlihatkan bahwa Dia selalu ada, selalu melihat, selalu menunggu hambanya kembali. Air matanya menetes. Bukan karena sedih, melainkan karena bahagia dan bersyukur atas perjalanan panjang ini. Ia sadar bahwa setiap luka yang pernah ia rasakan memiliki makna. Setiap kebingungan ternyata adalah bagian dari proses menuju cahaya. Setiap kesedihan adalah jalan menuju kebahagiaan yang lebih hakiki. Sekarang, hidupnya jauh lebih damai. Ia menemukan makna ibadah yang sesungguhnya. Setiap sujudnya terasa begitu dekat, begitu hangat, seakan ia benar-benar berbicara langsung dengan Sang Pencipta. Dalam doa-doanya, ia tidak lagi meminta banyak hal duniawi. Yang ia minta hanyalah keteguhan iman, keistiqamahan hati, dan kemampuan untuk menjaga nikmat hidayah yang telah Allah berikan. Ia juga merenungi betapa hidup manusia hanyalah perjalanan singkat. Ada yang lahir dalam Islam, ada yang menemukannya setelah proses panjang, dan ada pula yang mungkin belum dipertemukan dengannya sampai akhir hayat. Semua itu adalah ketentuan Allah yang sempurna. Namun satu hal yang ia yakini, bahwa hidayah benar-benar milik Allah sepenuhnya. Datangnya tidak bisa dipaksa, tidak bisa dipercepat, dan tidak bisa ditunda jika memang sudah menjadi ketetapannya. Ia berharap kisah hidupnya bisa menjadi pelajaran untuk siapapun yang sedang mencari kebenaran. Untuk mereka yang hatinya gelisah, yang pikirannya penuh pertanyaan,
yang jiwanya haus akan kepastian. Ia ingin berkata, jangan berhenti mencari. Jangan berhenti mengetuk pintu kebenaran. Jika niatmu tulus dan hatimu jujur, Allah akan menunjukkannya, meski melalui cara-cara yang tak pernah kamu bayangkan. Dengan suara hati yang penuh ketulusan, ia berpesan pada siapapun yang membaca kisahnya, jangan pernah meremehkan getaran kecil dalam hati. Kadang Allah bicara melalui kegelisahan, melalui pertanyaan, bahkan melalui air mata. Dan ketika cahaya itu akhirnya datang, sambutlah dengan penuh rasa syukur, karena itu adalah hadiah terbesar dalam hidup. Malam kian larut. Angin berhembus pelan, seakan ikut menyelimuti ketenangan yang kini menetap di dalam dirinya. Ia menutup matanya sejenak, menarik napas panjang, lalu menghembuskannya pelan. Di dada, hanya ada satu kalimat yang terus berulang. Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah yang telah menunjukkan jalan, yang telah membuka hati, yang telah menguatkan langkah. Perjalanan hidupnya mungkin penuh luka, penuh pergulatan, penuh air mata. Namun semua itu kini terasa indah, karena berakhir dengan cahaya iman yang menghangatkan jiwa. Ia tidak lagi merasa kehilangan apapun. Justru ia merasa mendapatkan segalanya. Ketenangan, keyakinan, dan hubungan yang begitu dekat dengan Tuhannya. Kisahnya berakhir bukan dengan kesedihan, melainkan dengan keharuan yang dalam dan rasa syukur yang tak terhingga. Ia kini menjalani hidup dengan pandangan yang lebih jernih, hati yang lebih lembut, dan jiwa yang jauh lebih kuat. Dan kepada siapapun yang membaca perjalanan ini, ia seolah berbisik, jika kamu sedang mencari kebenaran, jangan takut. Jika kamu sedang dalam kebingungan, jangan menyerah. Hidayah adalah milik Allah. Ia datang pada waktu terbaik, dengan cara paling indah, dan ketika cahaya itu hadir, hidupmu akan berubah selamanya.